Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk Pak Ridho dan teman-teman sekalian. Di sini saya dan Febrian akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mempresentasikan chapter 6 dan chapter 7 dari mata kuliah Rekayasa Sistem Konversi dan Konservasi Energi. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalan ulang. Jadi saya Andi Novalidatur Rahman dengan NRP 023119400027 dari kelas A, dan teman saya. Dan saya Febrian Nugraha Putra, NRP 023119400057 dari kelas A juga. Ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke chapter 6 terlebih dahulu, yaitu photoelectric conversion atau konversi foto listrik. Mungkin bisa langsung next lagi. Ya, outline yang akan saya sampaikan atau yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini yaitu ada 5. Yang pertama ada fotoelektrik atau foto listrik, yang kedua ada fotovoltaik, yang ketiga ada konverter energi fotoelektrik, yang keempat ada pertimbangan desain, dan yang kelima ada material dan fabrikasi atau pembuatan. Next. Ya, kita masuk ke definisi dari efek fotolistrik terlebih dahulu. Jadi efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya berbentuk logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultra ungu atau ultraviolet yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Nah, jadi istilah lama sebagai efek fotolistrik adalah efek Hertz, yang ketika ini tidak kita pakai lagi ya. Jadi Hertz mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektroda diterangi dengan sinar ultraviolet atau ultra ungu yang membuat bunga api listrik lebih gampang. Nah, jadi efek fotolistrik ini membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volts sampai lebih dari elektron volt. Unsur yang nomor atomnya tinggi. Jadi studi efek fotolistrik ini mengakibatkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron, dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Mungkin bisa next. Nah, jadi konversi energi dari fotoelektrik ini terfokus pada produksi secara langsung energi listrik dari radiasi elektromagnet. Jadi light flux meter merupakan contoh yang paling umum dari sebuah konverter. Pada kasus ini dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 14 CPS yang menggantikan radiasi. Jadi sumber dari radiasi dengan frekuensi yang lebih tinggi seperti sinar gamma yang dipancarkan dari material radioaktif bisa saja jika ingin digunakan. Nah, tidak seperti konverter direct atau langsung lainnya seperti termoelektrik, termionik, dan magnetohydrodynamic. Efisiensi dari konverter fotoelektrik tidak diatur oleh batas atas yang terasosiasi dengan siklus Carnot. Akibatnya efisiensi tinggi secara theoretically memungkinkan. Next. Ya, kita kemudian masuk ke radiasi dan foton. Jadi salah satu konsep dasar dari fisika modern adalah dualitas materi atau ide bahwa pancaran dari radiasi yang mungkin dipertimbangkan sebagai arus dari partikel disebut dengan foton. Yang mungkin sebelum kita masuk ke persamaan ini kita harus mengenali foton itu apa sih. Jadi foton yang juga disebut kuantum cahaya merupakan paket energi radiasi elektromagnetik. Jadi konsep ini berasal dari penjelasan Albert Einstein mengenai efek fotolistrik, di mana ia mengusulkan keberadaan paket energi diskrit dalam transmisi cahaya. Nah, sebelumnya fisikawan Jerman Max Planck telah menyinggung konsep tersebut dengan menjelaskan bahwa radiasi panas dipancarkan dan diserap dalam jumlah tertentu atau kuanta. Konsep ini mulai digunakan secara umum setelah fisikawan asal Amerika Serikat Arthur H. Compton mendemonstrasikan sifat radiasi dari X-ray. Jadi istilah foton itu berasal dari bahasa Yunani photos yang berarti cahaya. Namun istilah tersebut baru digunakan pada tahun 1926. Jadi energi foton itu bergantung pada frekuensi dari radiasi. Langsung saja kita masuk ke persamaan. Jadi persamaan dari foton itu sendiri E sama dengan H dikali V. Di mana V sama dengan C per lambda, di mana jika C itu sama dengan kecepatan cahaya atau ketetapan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan juga H merupakan
konstanta Planck ya. Jadi seperti kita pelajari ketika SMA dengan ketetapan 6,6 kali 10 pangkat min 34. Jadi dapat seperti yang terlihat jika di konstanta Planck dikalikan dengan kecepatan cahaya, maka didapatkan 1,986 kali 10 pangkat min 25 per lambda joule. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa satu elektron volt itu sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat min 19 joule. Nah, jadi jika kita ubah ke elektron volt didapatkan energi foton itu sebesar 1,24 kali 10 pangkat min 6 per lambda elektron volt. Mungkin bisa next. Ya, kemudian kita masuk ke radiasi. Jadi pengertian dari radiasi itu sendiri adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas. Jadi partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya berbentuk foton dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di kehidupan kita seperti televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan seperti microwave atau oven, dan juga komputer dan masih banyak lainnya. Nah, radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik ini disebut juga dengan foton, yang merupakan jenis radiasi yang tidak mempunyai massa dan muatan listrik. Misalnya seperti gamma dan sinar X atau X-ray, yang juga termasuk radiasi tampak seperti sinar lampu, sinar matahari, gelombang microwave, radar, dan handphone. Jadi radiasi dapat diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Jadi dapat terlihat persamaan dari intensitas dari pancaran radiasi, yaitu dilambangkan dengan V atau flux ya, flux sama dengan E kali N. Seperti yang kita ketahui E sama dengan H dikali V, maka dapat disubstitusi dan didapatkan rumus intensitas dari pancaran radiasi, yaitu H dikali V dikali N watts per meter kuadrat, di mana N sama dengan flux foton, yaitu jumlah foton yang melewati area perpendikular ke pancaran cahaya per detik. Mungkin bisa next lagi. Ya, kita masuk ke efek fotovoltaik, di mana penemuan atau efek fotovoltaik atau penyaluran tegangan oleh radiasi ditemukan oleh Adams and Day yang mengobservasi efek dari selenium pada tahun 1876. Nah, pada tahun 1919, Koblenz menemukan bahwa tegangan yang dikembangkan di antara daerah yang diterangi dan tidak diterangi oleh kristal semikonduktor, terutama oksida korpus. Penemuan penting dari efek fotovoltaik yaitu PN junction dari dua semikonduktor ditemukan oleh Ohl pada tahun 1941. Yang menarik, efek junction ini ketika mempertimbangkan konversi energi fotoelektrik. Next. Nah, mungkin ini sudah masuk ke diagram dari istilahnya penjabaran dari semikonduktor. Mungkin kita harus mengetahui apa sih definisi dari semikonduktor itu sendiri. Jadi semikonduktor itu adalah suatu benda yang tidak bisa mengantarkan arus listrik pada suhu yang rendah. Jadi semikonduktor hanya bisa menghantarkan listrik pada suhu lebih tinggi. Sedangkan dari semikonduktor itu merupakan suatu bahan yang mempunyai sifat hantaran listrik di antara isolator dan konduktor. Jadi beberapa contoh perangkat yang biasa kita ketahui ya dalam elektronika itu seperti dioda, transistor, termistor, dan IC atau integrated circuit. Nah, semikonduktor ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Jadi semikonduktor intrinsik itu merupakan semikonduktor murni yang tidak diberi campuran atom lainnya. Jadi dia tuh semikonduktor yang isinya tuh murni silikon atau germanium murni. Lalu yang kedua ada semikonduktor ekstrinsik. Jadi merupakan semikonduktor yang sudah dimasukkan sedikit ketidakmurnian atau sudah ada istilah campuran lah. Jadi akibat dari campuran ini maka hambatan dari jenis semikonduktor ini mengalami penurunan. Nah, semikonduktor jenis ini terdiri dari dua macam, yaitu tipe N dan semikonduktor tipe P, yaitu di mana tipe N ini merupakan semikonduktor yang memiliki 5 lapisan luar elektron. Jadi seperti yang kita ketahui, semikonduktor ini disebut tipe N atau negatif karena arus listriknya diasumsikan adalah negatif. Jadi arus listrik ini akan mengalir melalui semikonduktor tipe N. Lalu untuk tipe P, di mana semikonduktor ini dibuat dengan penambahan bahan gallium atau Ga
lalu fosfor atau P, dan boron atau Br. Jadi memiliki 3 valensi. Jadi tipe P ini memiliki 3 valensi elektron intrinsik. Jadi melalui 4 lapisan luar elektron yang dimilikinya, bila kedua jenis material ini bertemu satu sama lain, maka atom silikon dari kedua jenis atom ini tidak bisa berbagi elektron, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan mudah. Mungkin itu dapat terlihat ada 2 gambar ya, ada gambar A dan gambar B, di mana gambar A ini merupakan diagram level energi di bawah kondisi equilibrium atau kondisi setimbang di antara junction di antara N dan P, di antara material N dan P. Jadi lalu untuk yang kedua itu merupakan gambaran atau diagram dari bias voltage yang di forward yang diaplikasikan. Jadi akibatnya junction atau potential junction pada gambar ini atau pada diagram ini memiliki penurunan atau dikurangkan dengan VL seperti yang dapat terlihat pada gambar, yaitu V0 dikurang VL. Dan didapatkan dari persamaan Boltzmann, yaitu rumus di bawah ini J sama dengan J0 eksponen IVL dibagi KT dikurang 1. Mungkin next. Nah, ini merupakan diagram perbandingan ya antara bias voltage VL dengan junction current density. Jadi seperti yang dapat dipahami pada gambar, ketika bias voltage-nya besar, maka junction current density-nya juga besar. Maka dapat disimpulkan atau kita tarik kesimpulan bahwa bias voltage adalah berbanding lurus dengan junction current density. Next. Nah, setelah kita mengetahui dari fotoelektrik dan fotovoltaik, maka dapat kita temukan perbedaannya. Jadi ada 4 klasifikasi perbedaan di sini, yaitu yang pertama dari definisi, di mana untuk efek fotolistrik merupakan emisi elektron dari permukaan suatu zat sebagai respon terhadap cahaya yang datang. Lalu untuk fotovoltaik merupakan proses di mana 2 bahan yang berbeda dalam kontak dekat menghasilkan tegangan listrik ketika disambar oleh cahaya. Lalu untuk dalam klasifikasi emisi elektronnya, untuk yang fotolistrik, elektron dipancarkan dalam efek fotolistrik, lalu untuk yang fotovoltaik, elektron tidak dipancarkan dalam efek fotovoltaik. Lalu untuk arus listriknya, untuk yang fotolistrik, arus listrik tidak dihasilkan dalam efek fotolistrik. Lalu untuk yang fotovoltaik, arus listrik dihasilkan dalam efek fotovoltaik. Lalu untuk energi yang dibutuhkan, untuk yang fotolistrik, terjadi ketika energi yang disediakan oleh foton cukup untuk mengatasi energi pengikat elektron, dan untuk yang fotovoltaik akan terjadi efek fotovoltaik terjadi ketika energi yang disediakan oleh foton cukup untuk mengatasi penghalang potensial eksitasi. Jadi kesimpulan yang didapatkan, efek fotolistrik adalah emisi elektron dari permukaan logam ketika terkena cahaya. Lalu efek fotovoltaik adalah pembangkitan arus listrik dalam suatu zat ketika terkena cahaya. Perbedaan umum antara efek fotolistrik dan fotovoltaik adalah bahwa dalam efek fotolistrik elektron dipancarkan ke ruang terbuka, sedangkan pada fotovoltaik efek dari elektron memasuki bahan yang berbeda. Next. Ya, kita masuk ke konverter energi fotoelektrik. Jadi pada gambar 6 stream 4 nanti gambarnya ada pada slide selanjutnya, menunjukkan kesamaan sirkuit dari sebuah konverter energi fotoelektrik. Jadi berdasarkan sifat alami dari komponen adalah direpresentasikan oleh sebuah sumber arus yang dijadikan sebuah arus JS yang setara dengan densitas arus dari efek fotovoltaik. Jadi dapat dilihat pada persamaan di bawah, JL sama dengan JS dikurang J, dan JL sama dengan JS dikurang JO eksponen IVL dibagi KT dikurang 1. Next. Nah, ini untuk dapat terlihat pada gambar, ini adalah sebuah rangkaian PN junction. Jadi PN junction itu adalah batas pertemuan antara kedua bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang di dalam sebuah kristal semikonduktor yang merupakan cikal bakalnya dari komponen dioda, transistor, dan IC atau integrated circuit. Jadi pada dasarnya
PN junction itu merupakan sebuah blok yang ada di dalam komponen tersebut. Misalnya sebuah dioda disusun oleh PN tunggal, sedangkan transistor ada dua jenis, yaitu PNP dan NPN. Nah, untuk prinsip dasar PN junction ini akan kemudian diterapkan pada komponen elektronika seperti dioda yang bisa berfungsi sebagai penyearah tegangan maupun penahan tegangan arah tertentu. Selain itu, penerapan PN junction ini juga bisa lebih kompleks daripada komponen transistor. Bisa dipasang seperti kombinasi 3 bahan semikonduktor, yaitu PNP, NPN, seperti yang dioda tadi. Dengan kombinasi ini dapat diperoleh berbagai fungsi seperti untuk penguat sinyal, pensakaran elektronis, dan sebagainya. Next. Lalu untuk pertimbangan desain, dalam menentukan efisiensi dari desain photoelectric converter yang perlu dipertimbangkan adalah frekuensi spektrum dari sumber atau dari source. Jika sebuah sumber infrared pada 1,145 mikrons dipertimbangkan dan juga foton memiliki energi yang memadai, yaitu sebesar 1,1 elektron volt untuk melepaskan elektron dari silikon, maka efisiensi sekitar 50% akan bisa didapatkan. Jadi pada umumnya sumber foton memiliki energi yang lebih besar dan kurang dari 1,1 elektron volt. Foton dengan energi yang kurang dari 1,1 elektron volt akan menjadi terbuang, seperti energi yang lebih dari 1,1 elektron volt. Pada kasusnya akan memiliki elektron berlebih, sehingga hanya sekitar 45% energi dari sumber sinar yang mungkin digunakan pada konverter silikon fotoelektrik. Lalu sebagai hasilnya diasumsikan efisiensi maksimum secara teoritis sekitar 23% ketika refraksi, pergerakan foton, dan rekombinasi prematur dicatat atau di note ya. Total efisiensi praktikal biasanya sekitar 10% meskipun sel dengan output hingga 150 watts per meter kuadrat dari cahaya matahari sudah didata. Kesesuaian ini jika diefisiensikan maka akan didapatkan sekitar 14%. Next. Nah, ini merupakan outline yang terakhir, yaitu material dan pembuatan, di mana sudah sangat banyak material yang sudah menjadi bahan pertimbangan dan dilakukan pengujian atau riset. Berdasarkan analisis hasil percobaan dari sumber sinar radiasi yang digunakan, diindikasikan spektrum material dengan jarak energi sekitar 1,3 elektron volt lebih disarankan, dikarenakan silikon memiliki jarak energi 1,1 elektron volt. Silikon menjadi bahan yang paling banyak digunakan secara luas, dan juga gallium arsenide dengan jarak energi atau energi gap 1,35 elektron volt juga pernah digunakan atau diriset, tapi didapatkan efisiensinya tidak lebih besar daripada silikon. Jadi silikon masih yang tertinggi atau terbesar. Untuk penggunaan pada luar angkasa diharuskan memiliki ketahanan lebih terhadap efek foton dan irradiation elektron. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk pada chapter 6 ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Febrian untuk chapter 7-nya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan Febrian lanjutkan. Oke, baik, terima kasih Andi. Jadi saya Febrian akan menjelaskan mengenai thermionic conversion atau konversi thermionic. Konversi thermionic ini awalnya itu di mana berasal dari penemuan dari Thomas Alva Edison, yang di mana munculnya teori tentang emisi, yang di mana suatu bahan itu ketika kita memberikan panas suatu bahan itu akan menghasilkan elektron yang akan dilepaskan oleh suatu bahan tersebut, yang di mana nantinya elektron tersebut akan dialirkan dan menjadi arus listrik. Bagian pertama yaitu 7.1 operation of the thermionic energy conversion atau converter, atau bagaimana sistem kerja dari thermionic energy converter itu sendiri. Yang sini di bagian kanan itu merupakan sistem sederhana untuk penggambaran dari thermionic converter itu sendiri. Sejak tahun 1956 banyak desain dan konfigurasi konverter thermionic yang telah diusulkan. Namun pada dasarnya cara kerjanya tetap sama. Sebuah bahan ketika dipanaskan akan memancarkan elektron. Jika aliran elektron tersebut dikumpulkan pada elektroda lainnya atau kolektor yang cocok, maka aliran tersebut aliran elektron tersebut akan menjadi aliran listrik yang nantinya
menjadikan energi output. Berdasarkan gambar di kanan, itu ada namanya thermal energy in yang dipanaskan kepada suatu bahan, yang dimana bahan tersebut dikatakan sebagai emitter atau penghasil dari elektron itu sendiri. Yang nantinya ketika bahan tersebut dipanaskan akan menghasilkan elektron yang akan memancarkan atau berpindah ke kolektor, yang dimana nantinya elektron tersebut nanti akan mengalir ke beban, yang dimana dari beban itu akan teraliri oleh aliran listrik. Nah, namun contoh di samping hanya dapat dicapai dalam skala kecil. Artinya dalam thermionic converter ini hanya dapat dilakukan dalam skala kecil karena adanya efek muatan ruang atau space charge. Untuk itu space charge itu seperti contoh, dikarenakan adanya space charge atau jarak antara emitter dan kolektor, hasilnya elektron-elektron yang berpindah ini akan saling bertabrakan sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimum. Dan juga nantinya kolektor elektron yang akan masuk itu juga akan bertumpuk di sini nantinya. Seperti itu. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai efisiensi untuk agar thermionic converter itu berjalan dengan baik? Yang pertama, jarak antara emitter dan kolektor dikurangi. Hal ini bertujuan agar perpindahan elektron itu dapat berjalan dengan baik dan juga tidak terbatas dengan jarak yang jauh, sehingga elektron di tengah perjalanannya tidak ada elektron yang bertabrakan atau minimum. Nah, kemudian ion positif dimasukkan ke dalam awan elektron di depan emitter. Di sini maksudnya. Hal ini untuk mengurangi elektron yang saling bertabrakan karena efek dari space charge itu sendiri. Kemudian bagian thermionic emission, atau di dalam suatu bahan yang ketika dipanaskan akan menghasilkan emission. Ini dinamakan gambar di samping ini merupakan, di sini ada namanya electron image atau pasangan dari elektron itu sendiri, yang nantinya elektron akan melepas dari bahan, yang di sini terlihat bahwa ada garis yang di mana ada namanya energy work function gitu. Nah, di garis-garis ini atau yang menghubungkan antara kutub, yang menghubung antara positif dan negatif ini sendiri dinamakan electrostatic image force, di mana ini merupakan gaya untuk melakukan penjagahan elektron terlepas. Jadi ini merupakan gambaran dari electrostatic image force itu sendiri. Kemudian di sini kita melihat bahwa untuk menghasilkan suatu emisi elektron diperlukan suatu energi yang perlu dilewati atau tercapai sehingga elektron itu dapat terbebas dan tidak akan kembali lagi apabila energi yang diperlukan itu tidak kuat. Nah, di sini kita melihat bahwa ada namanya energi barrier. Energi barrier ini sendiri istilahnya sebagai contoh untuk jarak seperti apa sih energi yang diperlukan agar elektron itu dapat bebas dari bahan yang sudah dipanaskan itu. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa adanya elektron yang bebas itu menghasilkan suatu density atau kepadatan. Sehingga di sini Richardson-Dutchman itu menyimpulkan suatu persamaan yang dimana persamaan tersebut adalah J0 sama dengan alpha kali T kuadrat kali eksponen di dalam kurung min elektron kali P min K min per K kali T. Nah, di sini alpha ini digambarkan sebagai suatu konstanta yang dimana konstanta itu sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan kalau T ini merupakan gambaran dari suhu. Sedangkan kalau untuk E itu elektron itu sendiri. Kemudian P itu tergantung dari bahan yang digunakan. Terus juga K itu konstanta Planck. Terus juga T itu suhu. Nah, di sini berdasarkan persamaan tersebut, rate of electron emission akan naik bersamaan dengan
temperaturnya. Sedangkan dengan eksponensialnya work function akan meningkat. Terus jika diperlukan berdasarkan persamaan ini dapat dikatakan bahwa jika diperlukan emission current densities yang besar, maka material yang memiliki work function ini E kali ini, yang dimana work function yang rendah, material yang memiliki work function yang rendah dapat dipilih sebagai pilihan atau pembangkit pada temperatur yang tinggi ketika akan digunakan. Di sini merupakan konstanta dari perubahan material itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai-nilai di dalam work function itu sendiri punya nilai yang tersendiri atau punya nilai yang beda-beda tergantung material yang digunakan. Contoh, di dalam sini ada cesium di mana nilai voltnya itu sebesar 1,89, sedangkan kalau alfanya atau konstantanya 0,5. Seperti itu. Sedangkan yang lainnya juga berbeda, tergantung dari material yang digunakan. Kita masuk ke dalam contoh soal penggunaan dari persamaan sebelumnya. Pada contoh 7.1, coba bandingkan maksimum possible output current from a converter when it has. Yang pertama kita menggunakan tungsten, yang kedua kita menggunakan cesium, coated tungsten emitter, yang dimana jarak antara emitter dan juga penerimanya itu sebesar 5 cm. Untuk surface area atau luas dari emitternya itu 5 cm persegi, yang dimana dioperasikan dalam suhu 2200 Kelvin. Untuk yang pertama, berdasarkan tabel 7.1, menghasilkan nilai 0,067 dan menyesuaikan dari nilai konstantanya. Sedangkan kalau misalnya, ini konstantanya ya, sedangkan kalau untuk menggunakan cesium coated emitter, itu menghasilkan current-nya itu sebesar 26.500 ampere. Kemudian masuk ke subbab the vacuum converter. Nah, di sini maksudnya seperti thermionic, tapi di dalam antara emitter dan juga penerimanya itu dibuat dalam suatu situasi vakum atau tidak adanya udara. Nah, kita bisa melihat bahwa di gambar di bagian kiri itu merupakan inter electrode potential profile of a vacuum thermionic converter, yang dimana diperlukan energi junction atau work junction-nya itu sebesar VA. Nah, di mana VA ini merupakan pertambahan antara VA kecil ditambahkan CA. Nah, sehingga nilai dari current density-nya itu sama dengan rumus yang sebelumnya. Namun di sini nilai yang di atasnya, work junction yang sebelumnya di sini ada C, itu digantikan dengan VA karena ada nilai dari VA kecil ini sendiri, karena ada fluktuasi yang mempengaruhi dari perubahan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang dimana dapat mengukur dari kinerja the vacuum thermionic converter. Yang pertama adanya power output equation yang disimbolkan dengan PO atau P0 atau P output. Terus kemudian ada net emitter current density equation, yang dimana ini untuk melihat dari bagaimana sih seharusnya emitter itu menghasilkan current-nya atau arusnya. Kemudian di sini ada namanya radiation loss, yang dimana ketika thermionic converter itu berjalan pasti akan menghasilkan panas. Nah, di sini yang dimana kita bisa mengukur bahwa panas yang hilang itu sebesar apa sih? Itu digambarkan dengan PR atau
power loss-nya. Kemudian di sini ada heat conducted away from unit emitter area, yang dimana ini menggambarkan panas yang mengalir keluar dari emitter, area emitter itu sendiri yang digambarkan dengan Px. Dan terakhir, ini merupakan gambaran dari efisiensi dari vakum thermionic converter yang digambarkan dengan mu sama dengan P0 atau P output per PE plus PR plus Px. Kemudian kita lanjut ke gas fill converter, yang dimana di dalam converter itu kita coba masukkan gas. Nah, di dalam dunia nyata atau dalam dalam skema penggunaannya, di sini kita menggunakan dua gas. Yang pertama itu ada cesium thermionic converter. Nah, kenapa kok kita gunakan gas? Nah, fungsinya gas ini agar elektron yang keluar dari emitter itu sendiri akan terpengaruhi oleh gas, yang dimana elektron akan berjalan dari emitter ke kolektor dengan jarak yang tertentu yang diakibatkan oleh adanya daya tarik dari gas itu sendiri, sehingga elektron yang berjalan tidak akan bertabrakan atau mengurangi dari risiko tabrakan antar elektron, sehingga didapatkan efisiensi dari thermionic converter itu sendiri semakin baik. Kemudian di bagian kanan merupakan gambaran dari total atau bentuk dari penggunaan dari cesium thermionic converter itu sendiri, yang dimana ada kolektor, terus juga emitter di sini, terus juga di sini ada penggunaan termokapel, terus juga ada berbagai jenis komponen yang digunakan. Kemudian di sini ada auxiliary thermionic converter. Nah, di mana di sini auxiliary thermionic converter itu maksudnya kita menggunakan seperti yang sebelumnya itu dikatakan ada namanya ion positif. Nah, ion positif itu digambarkan ke sini, sehingga emitter elektron yang masuk itu tidak bertabrakan. Jadi bisa dikatakan fungsinya sama, tapi menggunakan metode yang berbeda. Kemudian di sini ada thermionic nuclear reactor. Pada umumnya, seperti yang kita tahu, banyak negara yang sudah menggunakan reaktor nuklir. Nah, sini kita akan membahas tentang thermionic nuclear reaktor itu sendiri. Nah, jika kita melihat di bagian kanan, itu gambar dari reaktor yang paling sederhana, reaktor nuklir dari yang paling sederhana. Di sini ada cesium vapor, terus juga ada bahan bakarnya, terus juga ada emitternya, terus ada juga insulatornya, terus juga ada kolektornya, ada keramik separatornya, dan juga ada full emitter interspace-nya. Nah, di sini dikarenakan dari thermionic nuclear reactor itu memerlukan atau menghasilkan energi yang tinggi atau menghasilkan suhu yang tinggi atau temperatur yang tinggi, maka diperlukan liquid coolant atau pendingin yang sanggup untuk menahan panas yang sangat tinggi. Di sini dapat dikatakan panas yang dihasilkan dari bahan nuklir reaktor nuklir itu sendiri sebesar 1.500, itu paling minimal. Sehingga bahan yang bisa digunakan itu paling contohnya itu ada lithium yang digunakan dalam bentuk liquid metal. Kemudian thermionic nuclear reactor ini biasanya itu berukuran besar dikarenakan membutuhkan coolant yang sangat banyak, gitu. Dan apabila kita dalam ukuran kecil bisa menggunakan liquid metal, namun pada umumnya kebanyakan reaktor nuklir itu menggunakan air, namun dengan kapasitas yang besar, sehingga dapat dikatakan bahwa kebanyakan reaktor nuklir menggunakan reaktor nuklir itu ukurannya besar-besar, karena perlu menggunakan penampung yang besar, dan itu kebanyakan digunakan karena menggunakan menggunakan biaya yang sangat kecil karena menggunakan air. Sedangkan kalau untuk lithium itu sendiri bisa dikatakan sebagai perlu memerlukan biaya yang cukup besar.
Kemudian di sini ada namanya heat pipes atau pipa yang dipanaskan. Pada bagian kanan itu kita dapat melihat bahwa gambaran dari kinerja dari heat pipes itu sendiri. Nah, di sini di bagian bawah ini ada namanya heat input to evaporator, yang dimana panas akan dimasukkan ke dalam pipa yang nantinya vapor di dalamnya akan menguap atau berevaporasi ke atas, sehingga panas yang dihasilkan itu akan menghasilkan heat output at condenser, sehingga menghasilkan nilai flux yang besar. Dan di bagian di sini-sininya atau bagian samping kiri kanannya itu merupakan liquid pendinginnya. Nah, dengan penggunaan heat pipe itu sendiri, panas yang dihasilkan itu dapat dikatakan jumlahnya itu sangat banyak. Kemudian working fluid atau bagian dalam pipanya atau fluida di dalamnya yang bergerak ini sendiri akan bergerak apabila dipanaskan, seperti yang dikatakan sebelumnya. Kemudian pada umumnya ketika kita menggunakan heat pipe ini sendiri, rata-rata itu terdapat atau mengalami temperatur yang menurun atau drop temperatur itu yang sangat kecil. Rata-rata pada suhu di atas 1750 Kelvin itu penurunannya sebesar 5 derajat saja. Kemudian ketika kita menggunakan heat pipe itu output power density-nya itu berkisar antara 100 sampai 400 watt per sentimeter persegi, yang dimana konsentrasi fluxnya itu sebesar perbandingannya itu 1:12 untuk efisiensi fluxnya. Nah, pada penerapannya di dunia nyata itu ada dua contohnya, yaitu menggunakan NBZR99 sebagai vapornya, kemudian ada penggunaan lithium liquid sebagai coolant liquidnya, yang dimana penggunaan tersebut dapat bertahan selama 4.300 jam pada temperatur 1.400 Kelvin. Kemudian penggunaan tungsten struktur yang dimana liquid yang digunakan itu silver atau perak. Pada mekanisme atau sistem yang dibuat yang kedua ini dapat bertahan selama 335 jam pada temperatur 2.200 Kelvin. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.